Halo teman-teman, salam sehat dan salam kasih persaudaraan bagi kita semua. Tahukah teman-teman, apa tema renungan pada pertemuan ketiga ini? Tema pertemuan ketiga ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita diajak untuk merenungkan secara bersama-sama bahwa Tuhan yang kita imani akan selalu menolong kita. Walaupun kita tidak bisa melihat rupa wajahnya, tetapi Ia hadir melalui orang lain yang setiap hari hadir dan selalu menolong kita. Mari teman-teman, kita awali kegiatan renungan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami anak-anakmu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu kami memohon kepadamu, ya Bapa, utuslah Roh-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Injil menurut Lukas. Pada suatu hari berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu
adalah seorang manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Injil menurut Lukas. Penginjil Lukas memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam kehidupan bersama, kadang kita melihat ada teman-teman kita yang hidup dalam kekurangan dan membutuhkan bantuan. Tuhan Yesus mengajak kita untuk memiliki sikap seperti orang Samaria tadi, yang mau menolong sesamanya yang sedang terluka karena dipukuli oleh para perampok. Kita juga diajak oleh Tuhan Yesus untuk selalu berbuat baik dengan menolong seseorang yang sedang mengalami kesulitan. Dari kisah orang Samaria yang murah hati di atas, dapat kita ambil poin-poin penting, yaitu 1. Kita adalah makhluk sosial yang sungguh membutuhkan orang lain. 2. Ketika ada sesama di sekitar kita yang menderita, hendaknya kita membantu seturut kemampuan kita. 3. Sikap murah hati dan inisiatif untuk menolong orang yang menderita adalah ciri murid Tuhan. Setelah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah menyampaikan doa-doa permohonan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur mempunyai orang tua yang mengasihi kami. Berilah kesehatan dan kegembiraan untuk orang tua kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. 2. Tuhan Yesus yang penuh kasih, berilah kami semangat untuk membantu teman-teman kami yang sedang berada dalam kesulitan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. 3. Tuhan Yesus, kami gembira dan senang karena Tuhan selalu menjaga dan mengasihi kami. Bantu kami Tuhan, agar kami selalu bersemangat dalam belajar dan patuh kepada orang tua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Teman-teman yang terkasih, marilah kita satukan semua doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita akhiri dengan BKSN pertemuan ketiga ini dengan doa penutup.